Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kita akan membahas tema tentang PPN dan PPNBM. Kali ini, judul yang kita sampaikan adalah mekanisme pemungutan PPN, pajak pertambahan nilai. Ada dua pembahasan. Yang pertama, mekanisme PKPN. PK, pajak keluaran, PM, pajak masukan. Kedua, penomoran faktur pajak. Pengertian. Pajak pertambahan nilai, disingkat PPN, adalah pajak objektif yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak di dalam daerah pabean Republik Indonesia. PPN dapat dilihat dari dua sisi, yaitu satu, sisi penjual atau yang menyerahkan barang atau jasa, dan sisi pembeli atau yang menerima barang atau jasa. PPN dari sisi penjual atau yang menyerahkan barang atau jasa disebut sebagai pajak keluaran, disingkat PK, dan PPN dari sisi pembeli atau yang menerima barang atau jasa disebut sebagai pajak masukan, disingkat PM. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak PKP, penyerahan jasa kena pajak JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Mekanisme perhitungan PKPM dari suatu PKP pengusaha kena pajak pada suatu masa pajak akibat transaksi jual beli dalam lingkup usaha dapat menghasilkan selisih PK-PM pajak keluaran dikurangi pajak masukan adalah PPN nihil, PPN kurang bayar, atau PPN lebih bayar. Misalkan dalam suatu masa pajak terjadi tingkatan-tingkatan transaksi sebagai berikut. Jadi ada tingkatan transaksi jual beli yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Pertama, pada tingkat produsen, B pada tingkat distributor, C pada tingkat konsumen akhir. Ya, kita asumsikan tarif PPN-nya adalah 12%. Misalkan produsen A menjual P1, barang kena pajak P1 dengan harga Rp100.000 ya, dan PPN-nya yang dipungut adalah Rp12.000 karena tarifnya 12% ya, 12% karena 100.000 sama dengan 200.000 ya. Kemudian dia membeli P2 dengan harga min 80.000, artinya kalau membeli kan dia mengeluarkan kas atau setara kas, kalau menjual dia dapat omset berupa kas atau setara kas ya. Membeli Rp80.000 barang P2 ya, maka dia juga
atas pembelian itu harus membayar pajak 9.600. Ya, ini minus. Kalau plus ini dia memungut pajak dari pembeli. Kalau ini dia sebagai pembeli yang harus membayar pajak. Nilai tambah ya dengan menjual barang P1 dan membeli barang P2, maka ada nilai tambah 20.000 dan inilah yang dikenakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan ya. PPN yang 12.000 karena melakukan penjualan maka disebut PK, pajak keluaran yang dipungut oleh penjual. Nah, kalau yang membeli P2 kemudian dia harus membayar, maka dinamakan pajak masukan yang dibayar oleh pembeli ya. Maka selisih dari dia memungut pajak kepada pembeli dan pajak masukan dia sebagai pembeli, selisihnya adalah pajak pertambahan nilai kurang dibayar yang harus disetor oleh produsen selaku penjual barang P1 ya. Pada tingkat distributor juga sama ya. Jadi misalkan distributor menjual barang D1 ya, barang dia, produk dia 200.000, maka dia harus memungut PPN 24.000 dari yang melakukan pembelian. Dia sebagai penjual memungut pajak PPN berupa PK yang dipungut oleh penjual kepada pembeli. Nah, dia membeli barang P1, katakannya dari produsen sini ya, dengan harga 100, maka dia harus membayar pajak masukan sebagai pembeli. Nilai tambahnya 100, PPN-nya nilai tambah 12.000 dan inilah yang harus dibayar oleh distributor B selaku penjual barang P1 kemudian membeli barang P1. Nah, konsumen akhir tidak melakukan penjualan, maka tidak ada omset, maka tidak ada PPN. Yang ada karena dia membeli barang D1 ya seharga 200.000 ya, artinya dia konsumen ya, maka dia harus mengeluarkan uang 24.000 sebagai pembeli yang harus membayar PPN yang berupa PN. Nah, dia tidak dapat memperhitungkan PM-nya, PK-nya ya, karena dia tidak melakukan penjualan, karena dia berproduksi membeli barang semata-mata untuk konsumsi. Jadi PPN ini sifatnya akan dikenakan secara bertahap dan konsumen akhir akan menanggung beban PPN yang paling tinggi. Faktur pajak dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli untuk keperluan administrasi, kedua pihak membutuhkan dokumen dasar atau dokumen sumber yang menyatakan adanya transaksi jual beli tersebut. Dokumen dimaksud dapat berupa kwitansi jual beli ataupun faktur penjualan. Dalam hal transaksi jual beli atau penyerahan barang melibatkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka untuk kepentingan yuridis perpajakan diperlukan atau diwajibkan adanya faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak yang digunggung diperuntukkan atas penyerahan BKP dan atau JKP dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam masa pajak yang bersangkutan. Pelaporannya dilakukan dengan cara menjumlahkan secara manual seluruh faktur pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP
yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Faktur pajak gabungan diperuntukkan atas satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender dan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap kode faktur pajak tersebut. Faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN BM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP ke dan atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Kode faktur pajak. Format dan cara penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak adalah sebagai berikut. Jadi faktur pajak ini terdiri dari 17 digit ya, sebagaimana termaktub di contoh ini. 2 digit pertama ini dinamakan kode transaksi. Ini ada 10 kode transaksi yang akan dijelaskan. Kemudian 2 digit berikutnya yaitu kode status. Status apakah faktur pajak tersebut normal dalam arti belum adanya penggantian ya. Kalau nggak ada penggantian normal. Kalau ada penggantian nanti ya tinggal 01 berarti penggantian ke 1. 02 penggantian kedua. 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak. Jadi ini nomor seri faktur pajak 13 digit. Kode status faktur pajak, kode transaksi ini ada 10. Nah, ini contoh penulisan kode dan nomor seri faktur pajak yaitu sebagai berikut. Misalnya dengan nomor 01012500000001 ini untuk menerangkan faktur pajak yang dibuat atas penyerahan barang kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kode transaksi 01. Jadi 01 ini penyerahan barang kena pajak ya, PPN-nya dipungut oleh yang menyerahkan barang kena pajak atau penjual yang memungut, pembeli yang membayar dipungut oleh penjual, kemudian penjual wajib lapor dan setor. Nah, ini kodenya 01, namanya kode transaksi ini ada 10. 02 adalah status pajak pengganti, karena ini 01 berarti kodenya 01, berarti faktur pajak pengganti ke 1 ya. Berikutnya ini nomor seri faktur pajak 25 ini menunjukkan tahun 2025 dan satunya ini nomor seri pertama ya. Nah, inilah kode transaksi pada faktur pajak yang 2 digit ini ya. Jadi ada 10 Bapak Ibu sekalian. Misalkan saja yang pertama digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Kode transaksi ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 02 sampai dengan 010 ya. Jadi 01 ini biasanya kode yang untuk ini ya, seperti disebutkan tadi. Jadi ada 10 Bapak Ibu sekalian.
Nah, ada 10, nanti bisa dibaca. Nah, dan cara menuliskannya, kode faktur pajak mana saja yang perlu dicantumkan, ya, kita buatkan suatu cara atau algoritma bagaimana cara menulis kode faktur pajak, ya. Algoritma pencantuman kode faktur pajak penyerahan BKP atau JKP. Jadi kita harus membuat pertanyaan beruntun supaya kita dapat menulis dengan tepat kode transaksi dari faktur pajak tersebut. Yang pertama, kita ajukan pertanyaan, apakah penyerahannya mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, ditanggung pemerintah, atau dibebaskan? Apakah mendapat fasilitas lah singkatnya. Jika memang begitu, maka kode faktur pajaknya ada dua kemungkinan. 07 jika mendapat fasilitas PPN, PPNBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Ditulis 08 jika mendapat fasilitas PPN, PPNBM dibebaskan. Nah, jika dari pertanyaan ini jawabannya tidak, maka kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah penyerahannya dipungut oleh pemungut PPN atau pemungut PPN lainnya, atau seluruh penyerahannya dipungut oleh pihak lain? Jadi kalau pemungutannya bukan oleh penjual atau yang menyerahkan BKP JKP, maka lanjut ke pertanyaan ini ya. Kalau jawabannya iya, ditulis 02 jika dipungut oleh pemungut pajak pertama nilai instansi pemerintah. Ini jika pemungutnya instansi pemerintah. Ditulis 03 jika pemungut atau pemungut pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 32A Undang-Undang KUP. Ya, ini intinya pemungut selain instansi pemerintah. Jika jawabannya tidak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah 1. Penyerahannya kepada turis asing yang menunjukkan paspor luar negeri atau penyerahan menggunakan tarif lain? Jika jawabannya ya, maka ditulis 06 jika penyerahannya kepada turis asing yang menunjukkan paspor luar negeri. Ditulis 10 jika penyerahannya menggunakan tarif lain, yaitu tarif selain dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Jika jawabannya tidak, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penyerahannya berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam pasal 16D Undang-Undang PPN? Jika jawabannya ya, tulis 09 jika memang demikian. Jika tidak jawabannya, lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah penyerahannya menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain atau dipungut dengan besaran tertentu sesuai pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN? Jika jawabannya ya, ditulis 04 jika penyerahan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN. Ditulis 05 jika penyerahannya dipungut dengan besaran tertentu sesuai pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Jika jawabannya tidak, tulis kode 01, yaitu untuk pemungutan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi 01 ini prioritas terakhir untuk keadaan-keadaan atau hal-hal yang tertentu keberadaannya melekat pada suatu transaksi.